semua, selamat pagi. Teman-teman, teman-teman, hari ini saya akan buka dengan pantun Pak Monidi. Tolong dicatatkan teman-teman. Oke. Aspirin sebintang 7. Anak Belanda makan gulai. Karena Pak Haryanto sudah setuju, acara kita mulai. Tepuk tangan. Sebenarnya teman-teman, hari ini adalah hari yang bahagia buat saya. Bisa bertemu dengan teman-teman semua. Ini mengingatkan saya 25 tahun yang lalu. Saya sama dengan teman-teman, menggunakan seragam yang sama, menjadi garda terdepan di perusahaan. Jadi hari ini sangat bahagia sekali dan sangat senang sekali bisa bertemu. Mohon izin, sebetulnya yang pantas untuk berbicara itu adalah beliau, Pak Hat. Beliau adalah guru saya, beliau adalah mentor saya, beliau yang selalu menjadi orang tua buat saya untuk memberikan motivasi. Tapi hari ini beliau sampaikan saya harus kasih materi kepada teman-teman, tapi nggak apa-apa. Saya selalu siap ketika beliau bilang laksanakan. Saya anggota seperti laksanakan. Dan saya selalu ingat kutipan-kutipan beliau, moto beliau, dan coach dari beliau. Beliau selalu bilang ke saya, kamu harus menjadi sapi ungu, teman-teman. Harus menjadi sapi ungu. Kalau sapi hitam putih itu udah biasa. Tapi kalau menjadi sapi ungu itu yang luar biasa. Kemudian juga beliau menyampaikan, saya tidak akan memarahi kalian karena kalian adalah orang-orang yang dibanggakan oleh kedua. Dan buku beliau ditulis di dalam sebuah buku yang berjudul Not Me But Me. Bukan saya, tapi kita. Tepuk tangan sekali lagi buat saya. Teman-teman, sebelum saya berpanjang lebar, ada pepatah tak kenal tak mata sayang. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Kalau dulu saya suka main tongkat, kalau dulu saya suka main borgol, sekarang saya sukanya main kelereng di lapangan. Jadi kalau Sabtu Minggu saya mainnya sekarang di lapangan sama teman-teman. Kalau dulu main kelereng sama main tongkat borgol. Perkenalkan, nama saya Jajan Supriyatna. Skill saya ahli K3 umum. Kalau kedokteran ada yang namanya dokter umum. Kalau di safety ada yang namanya ahli K3 umum. Sebetulnya teman-teman, ahli K3 umum itu ada satu aturan. Pemerintah membuat satu aturan, kalau yang mau ambil ahli K3 umum, minimal pendidikannya itu D3. D3, kemudian kalau spesialis ahli kebakaran, saya ahli bujana tekan dan uap, itu minimal S1 dan harus teknik. Kenapa Jajan bisa? Saya SMA loh Pak. Kenapa saya bisa ahli K3 umum? Jadi ceritanya Pak, ketika teman-teman itu training, masuk training, saya nggak bisa masuk training, tapi saya harus dites dulu. Dites dulu sama pembimbingnya, kalau lulus, kamu boleh ikut. Tapi kalau nggak lulus, kamu nggak boleh ikut. Waktu itu, materinya belum disampaikan. Saya harus training dulu, harus ujian dulu. Jadi saya lakukan ujian dulu. Kemudian ternyata ujiannya itu yang biasa setiap hari saya lakukan di perusahaan. Dan alhamdulillah, waktu saya ujian, saya lulus dan baru saya mulai ikut training. Artinya teman-teman, kalau kita ada kemauan, kalau kita ada kemampuan, dan kalau kita ada kesempatan, ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Setuju ya teman-teman? Saya rasakan, ternyata saya mampu loh. Oh, ada kesempatannya dan saya mau untuk melakukan itu. Dan saya adalah orang yang SMA yang ahli K3 umum. Orang-orang kalau teman-teman mau training silakan coba. Pasti minimal pendidikan itu adalah D3. Kemudian saya sebagai auditor, jadi saya suka audit. Sebagai auditor HSI K3, Sistem Manajemen K3, PP 50 tahun 2012. Saya sebagai auditor ISO 14001 terkait dengan environment. Kemudian ISO 45000 itu terkait dengan safety. Dan saya sebagai auditor Astra K3.
Dream Company, dan saya lulusan terbaik di Astra Dream Company. Tepuk tangan. Ini adalah skill saya yang saya dapatkan, teman-teman. Next, Pak. Kemudian experience. Pengalaman saya dulu juara 1 build tongkat Borgol. Jadi kalau main tongkat Polri, dulu Borgol itu seri 5, seri 6. Sekarang nggak tahu ada perubahan atau tidak. Saya juara 1. Ya waktu itu ada di kejuaraan atau ada lomba di Polda, Piala Bapak Awaludin Jamil. Tahu Bapak Awaludin Jamil? Siapa? Bapak security kita, Bapak Setnom kita. Saya juara, Pak, mewakili Astra main di sana. Kemudian PBB, saya jadi lomba PBB. Dan kalau di perusahaan teman-teman, kalau yang di ADM, saya suka jadi pemimpin upacara ketika ulang 17 Agustus. Walaupun saya sudah karyawan, tapi saya jadi pemimpin upacaranya di sana. Kemudian saya trainer tongkat tebatan, teman-teman. Ada yang ingat tongkat tebatan? Cikal bakal tongkat tebatan itu dari Thailand, dibawa sama Astra. Kemudian saya yang mewakili ADM untuk belajar tongkat tebatan. Dan saya pengajar polisi. Jadi Jakarta Utara waktu itu Polsek mau ada lomba tongkat tebatan, saya yang ngajarin polisi-polisi. Jadi kalau satpam ngajarin polisi itu ya di Jakarta Utara saya. Jadi saya berdiri di depan podium, semua polisi saya harus belajar sama dia. Waktu itu Kapolresnya minta tolong ke ADM untuk ngajar. Jadi saya seorang polisi yang diajarkan sama satpam dari saya, yang ngajarin teman-teman polisi. Kemudian di ADM saya juara cerdas cermat tingkat DKI. Jadi cerdas cermat tingkat DKI saya jadi juara. Kemudian juga juara pemadam kebakaran, fire fighting. Kemudian juga saya sebagai narasumber K3 di Kemenak. Ini semua teman-teman bukan saya berniat untuk ujub, bukan berniat untuk takabur, tapi ini adalah Allah berikan kemudahan kita dan itu adalah prestasi yang saya dapatkan. Tepuk tangan bagi ini. Oke, teman-teman. Tadi Pak Har sampaikan bahwa saya dulu security. Betul. Saya tahun 2000 masuk security, teman. Saya dari kampung berangkat ke Jakarta bukan dari keluarga yang mampu. Bukan dari keluarga yang berani. Saya tidak punya warisan dari orang tua saya. Tapi orang tua saya punya keinginan anaknya bisa lulus sekolah. Dan ibu saya jelas. Ibu saya bilang, juga yang punya bapak, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan buat anak saya dan mudah-mudahan anak saya bisa beli bangga. Amin. Dan kita doakan ibu saya, beliau sudah meninggal, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Amin. Saya masih ingat orang tua saya ketika habis sholat, beliau nyamperin saya sambil nangis, kamu harus jadi orang benar, kamu harus jadi orang soleh, kamu harus jadi orang yang baik. Mendoakan supaya kamu jadi orang. Selesai teman-teman. Saya di situ bermunajat supaya apa yang didoakan orang tua saya terkabul. Cerita tahun 2000 saya lulus sekolah. Tahun 2000 saya lulus sekolah, di bulan September saya lulus sekolah. Kemudian saya dibawa oleh salah satu keluarga saya ke Jakarta. Niat di Jakarta akan menjadi karyawan PT Astra dan Sumoto. Produksi, karena jurusan saya STM. Karena belum ada lowongan di production, saya dimasukkan ke security, teman-teman. Kalau teman-teman pernah main ke Jakarta, di depan Danau Sunter itulah saya berdiri dan dites. Sudah daripada nggak ada kerjaan, saya masuklah security tahun 2000. Yayasan waktu itu adalah Young Veteran, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingat Young Veteran yang lama-lama, itu adalah yayasan. Saudara-saudara saya ketika ngomong jadi apa? Jadi siapa? Orang tercibir, Pak. Orang nggak nganggap. Saya nggak bangga. Kemudian selama 2 tahun saya putuskan saya harus keluar dari security. Saya harus keluar security. Saya pulang kampung, Pak. Saya ngadu ke ibu saya. Saya mau keluar dari security dan saya tidak bangga sama security.
Dan saya merasa terhina jadi seperti itu. Ibu saya senyum. Ketika saya nangis, dia peluk saya, dia bilang senyum. Ini kata-kata ibu saya. Jangan, coba lihat di kampung kita ini. Coba lihat yang nganggur di kampung kita. Setiap hari nongkrong di jalan, setiap hari ke sawah, belum tentu penghasilannya berapa. Kamu, bagaimana kamu mau bangga sama pekerjaan kamu, sedangkan kamu aja nggak bangga sama pekerjaan kamu. Bagaimana kamu mau dihormati sama orang lain, kamu juga tidak menghormati pekerjaan kamu. Saya diam Pak, kamu harus bersyukur apa yang kamu dapatkan hari ini. Coba lihat teman-teman kita, coba lihat keluarga kita yang tidak bekerja. Mereka susah cari kerja, kamu harus bersyukur. Saya diam, ada kata-kata ibu saya. Sukses itu bukan wilayahnya kamu. Sukses itu adalah wilayahnya Allah. Wilayahnya kamu adalah bekerja keras. Wilayahnya kamu adalah berdoa. Wilayah kamu adalah bekerja. Sukses itu adalah wilayahnya Allah. Setuju ya teman-teman? Kemudian dia mengatakan ada 4 yang harus kamu jalankan. 1, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Apa itu? Lakukan yang terbaik. Apapun pekerjaan kamu, lakukan yang terbaik. Apapun itu, kamu lakukan yang terbaik. All out, kamu lakukan yang terbaik. Karena yakin, ketika kita melakukan yang terbaik, pasti hasilnya akan baik. Ketika kita nanam padi, hasilnya juga akan padi. Itu yang dikatakan ibu saya poin pertama. Yang kedua, bingkai dengan doa. Tidak ada kesuksesan tanpa doa orang-orang tua yang mengasihi kita, anak istri kita, keluarga kita. Itu yang kedua, bingkai dengan doa. Karena tidak ada kesuksesan 100% tanpa doa dari orang-orang yang mengasihi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus bersyukur apa yang kita dapatkan. Kita mendapatkan apapun itu harus bersyukur. Dan yang keempat, ketika itu tidak berhasil, maka kita harus sabar. Karena kegagalan itu adalah ilmu yang paling baik. 4 yang harus kita jalankan teman-teman. Kemudian dari situ saya berangkat lagi ke Jakarta. Dengan nawaitu saya akan gantungkan cita-cita saya setinggi langit. Di situ Pak, saya lakukan all out yang terbaik. Tiap hari saya berangkat pagi, belum pagi saya berangkat. Setiap hari harus latihan, saya latihan. Saya latihan borgol, saya latihan tongkat, saya latihan tebatan, saya latihan karate, semua saya jalani. Saya jaga pagi, masuk pagi, kadang harus overtime lanjut sampai malam saya jalani. Dan alhamdulillah apa yang sudah saya lakukan, ternyata di tahun 2005 teman-teman, saya diberikan kesempatan untuk mengajar. Jadi tahun 2005 saya diminta sama PT Astra Daya Motor karena harus ngajar. Ngajarnya apa? Sikap kerja. Karena role model saya, perilaku saya sudah mencerminkan role model yang baik. Orang melihat itu. Itu ya teman-teman. Cerita Pak Harman. Kita itu harus menjadi sapi ungu. Harus jadi orang yang tidak tergantikan. Harus menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Yang tadi disampaikan, kalau kita biasa-biasa saja, kita bakal tergantikan Pak. Dan saya orang yang belum pernah dipindahin di ADM Pak, dari tahun 2010, dari tahun 2000 sampai sekarang gak pernah dipindahin. Udah 25 tahun saya di Pemprov. Kenapa? Karena orang mau pindahin mikir, oh kalau si Jajan dipindahin nanti bagaimana? Itulah namanya sapi ungu. Kita harus berbeda. Kalau sama aja, ya beda, ya biasa aja, biayain aja dia. Setuju ya teman-teman ya? Saya akan teman-teman, saya punya uang. Saya punya uang. Teman-teman, tahu nggak uang ini berapa? 50.000 ya. Sepakat semuanya
Dari mulai belakang sampai depan uang ini adalah 50 ribu. Gak ada yang bilang uang ini 20 ribu. Kalau ini katanya cepet 100. Uang ini 100 ribu. Semua orang, anak saya yang paling kecil si Ramasa ini akan tahu bahwa uang ini 100 ribu. Insightnya apa teman-teman? Nah, kita ini harus menjadi uang ini yang memiliki nilai. Sehingga siapapun ketika melihat saya akan mengatakan bahwa si Jajan itu benar. Uangnya punya nominal, punya nilai. Gak akan tergantikan uang ini dengan 50 ribu. Kenapa? Karena punya nilai, punya value, teman-teman. Bagaimana supaya punya value? Kitanya harus punya integritas, harus punya accountability, harus percaya sama orang, punya skill, punya nilai. Harus menjadi uang 100 ribu. Yang tadi skill kita dinaikkan, kompetensi kita dinaikkan, harganya sama, kualitasnya beda loh Pak. Jadi ketika mau mindahin siapa Mbak namanya? Mbak Ria. Mbak Ria, ketika mau mindahin Mbak Ria itu bingung. Jangan kan, Mbak Ria jangan dipindahin. Kenapa? Dia penampilannya oke, CS-nya bagus, integritasnya bagus. Jadi orang mau mindahin susah Pak. Kayak saya di Sunter, mindahin dia dekat dulu. Banyak yang nanti dulu. Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Nah kita harus menjadi itu teman-teman. Harus memiliki value, harus punya nilai. Untuk mencapai itu harus isi kompetensi kita. Teman-teman, ayo isi. Saya buktinya loh. Saya adalah perjalanan hidup saya yang mungkin teman-teman bisa contoh bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Saya sekarang kalau diskusi dengan ini Pak, narasumber, mainnya sama siapa? Orang S2, orang S3, ngomongin saya. Karena saya punya kemampuan, saya yakin saya bisa, saya jalanin. Saya diskusikan, saya isi ilmu saya isi integritas saya berperilaku baik dalam perusahaan. Sehingga semua orang akan bilang bahwa Jajan itu sama dengan 100 ribu tadi. Semua orang akan bilang bahwa Mbak Ria itu oke. Setuju ya teman-teman ya? Bukan menurut semua. Jadi kita harus punya value teman-teman. Apa yang ada di dalam security? Apa yang jadi kompetensinya security? Oh harus punya borgol. Harus bisa borgol, kita harus bisa borgol. Harus bisa tombak, kita harus bisa tombak. CS kita bagaimana? Customer satisfaction kita bagaimana? Ketemu tamu bagaimana? Ketemu klien bagaimana? Itu yang harus punya. Supaya apa? Supaya nilai kita yang tadi, nilai kita itu adalah 100 ribu. Jadi semua orang akan tahu. Orang buta aja tahu sama dia, oh itu 100 ribu loh Pak. Nah itu yang harus kita bangun teman-teman. Itu yang saya lakukan. Sehingga saya di security waktu itu, saya ngajar, saya nggak ngerti bagaimana cara ngajar. Saya belajar depan kaca, saya ngomong sendiri. Saya ngomong terus di situ. Supaya apa? Supaya saya terbiasa. Bayangkan Pak, karyawan Astra itu yang baru, itu bukan hanya SMA. Ada D3, ada S1, ada S2. Saya ngajar depan orang-orang yang pendidikannya lebih tinggi dari saya. Tapi saya yakin, saya bisa dan saya mampu. Saya ngajar. Waktu pertama ngajar teman-teman, keringat dingin. Orang depan saya itu, wah rasanya melihatin saya semua. Mau ngomong aja belelo. Kayak tadi teman kita, nervous Pak. Ya Mbak ya, nervous Pak. Itu dulu yang saya lakukan. Tapi itu saya lawan. Saya harus bisa. Saya harus mampu. Dan alhamdulillah teman-teman, itu berjalan sekitar 3-4 tahun. Tahun 2010 ada kesempatan saya melamar jadi karyawan PT Astra dan Sumoto. Tahun 2010 saya karyawan. Kemudian saya dites. Kemudian saya diinterview. Saya diwawancara. Pada saat saya masuk tahun 2010 karyawan, ketika saya diwawancara, saya masih ingat manajer saya namanya Pak Willy. Beliau sampaikan ke saya, Jan, kalau kamu mau diangkat menjadi karyawan,
Waktu itu kontrak Pak, golongannya 2J. Jadi kontrak 1 tahun, bagus diangkat, ditambah 1 tahun, baru diangkat karyawan. Waktu itu manajer saya bilang, kamu harus bisa lulus sertifikasi ISO. Jadi tahun 2010 itu mau sertifikasi ISO. Ketika itu pikir saya dalam hati, ISO itu apa? Orang biasa di posko, biasa bikin jurnal, biasa ngelatih borgol, tongkat, PBB, suruh masuk ke ruangan, dikasih 1 komputer. Apa yang bisa terjadi? Bingung Pak, keringat dingin saya. Di dalam ruangan, security dan masuk ke dalam ruangan Pak, seminggu masuk angin. Masuk angin, asik kena kepala. Depan komputer saya bingung. Saya tanya lagi ke Pak Willy, Pak, caranya bagaimana? Kamu mikir dong. Balik saya dulu komputer nggak bisa nih. Boro-boro bisa komputer, misalnya main game doang tuh di komputer. Saya diam Pak, saya nangis di situ, saya belajar di situ. Ketika saya lagi di depan komputer, ini meja saya gitu ya teman-teman. Pak Willy itu ada di ujung meja saya. Kemudian saya lirik tuh dia. Ketika saya nangis kencang, saya lirik dia. Dia senyum Pak. Kurang ajar dalam hati saya. Manajer saya senyum. Ketawa dia lihat saya badan gede, biasa pakai safari, menjadi karyawan, depan komputer nangis. Senyum dia. Dalam hati saya sedih saya. Saya harus bisa. Saya harus mampu. Ternyata Pak Willy ajarkan ke saya supaya saya matang, supaya saya bisa berenang. Jadi saya dilempar di dalam satu kolam, saya harus bisa berenang. Dari situ saya belajar Pak. Dari situ saya belajar berkeinginan saya harus bisa. Saya pelajari klausulnya, saya pelajari pemenuhan regulasinya, saya buat sistemnya, saya buat prosedurnya, semua saya lakukan. Saya bikin. Saya sosialisasiin, saya ngajar ke orang-orang yang di bagian departemen lain. Sehingga alhamdulillah teman-teman, tahun 2010 sertifikasinya lolos dan saya diangkat menjadi karyawan berdasar dan supporter. Apa yang diajarkan Pak Willy? Ternyata saya bikin matang. Kalau teman-teman tahu ya, telur gitu ya, telur mentah. Kemudian telur itu dipecahkan dan digoreng jadi telur dadar. Nilainya berapa? Gak ada nilainya. Telur direbus dimakan jadi telur rebus. Ternyata apa yang diajarkan itu adalah supaya saya matang. Kalau telur itu jadi matang, diramin dan menetas menjadi ayam, saya punya kehidupan teman-teman. Itu yang diajarkan. Oh ternyata Pak Willy senyum itu tadi itu yang diajarkan. Sehingga saya menguasai. Jadi ketika audit teman-teman, saya bisa cerita ujungnya di mana, problemnya ada di mana, sistemnya kayak apa. Itu saya bisa cerita. Auditor nanya apapun, saya ngerti karena saya pelakunya. Saya yang bikin, saya yang audit, saya yang diaudit. Jadi mau ngomong klausul apapun juga ngerti. Itu yang kita lakukan. Jadi ilmu itu penting buat kita semua. Akhirnya tahun 2010 saya diangkat menjadi karyawan. Kemudian di tahun 2012 saya dipromosikan. Jadi saya salah satu orang yang setahun 2 kali naik golongan. Jadi golongan saya itu naik cepat Pak. Jadi kalau di ADM itu golongan 2A itu sampai F. 2A, B, C, D, E, F itu sampai F. Satu golongan dari 2A ke 2B itu minimal paling cepat 4 tahun. 4 sampai 5 tahun. Saya setahun 2 kali naik. Jadi dipotret waktu itu naik lagi dan nilai PBK saya nggak pernah dikasih B, tapi apa? BS. Tepuk tangan itu. Dan akhirnya teman-teman, apa yang saya dapat, apa yang saya menjadi satu prestasi awal pulihkan kemudahan. Cerita tadi malam. Akhirnya saya bisa kerja. Akhirnya saya bisa punya ilmu. Dan ilmu itu ada manfaatnya selain di perusahaan.
Jadi satu ketika saudara saya datang, ya, dia adalah salah satu suppliernya Pertamina, dan perusahaannya tidak dikasih kuota, Pak, karena sistem manajemennya tidak bagus. Jadi harus dibikinin sistem manajemen dan akhirnya di audit nilainya bagus baru dikasih. Waktu itu saudara saya datang, dia bilang ke saya, kamu bisa nggak kerjain ini? Dalam hati saya, Pak, ini Pak Asra udah ngerjain 5 tahun yang lalu. Ini Pertamina baru bikin, namanya CSMS, Kontraktor Safety Management System. Waktu itu saya jalani, saya bilang, oke, kasih waktu saya 1 bulan, saya bikinin. Saya bikin tuh Pak, sistemnya, saya bikinin prosedurnya, saya bikinin aturannya, dan diauditlah perusahaan saudara saya itu, dan dinyatakan lolos dan nilainya cukup memuaskan, sehingga perusahaannya diberikan kuota untuk menjadi suplai agen LPG 3 kilo. Dan alhamdulillah saya sekarang punya agen LPG 3 kilo. Terima kasih. Ilmu yang nggak ngerti kapan bisa jadi, kapan doa itu terijabah dan bermanfaat di mana saja. Kemudian cerita balong. Setelah saya punya usaha, saya bisa beli rumah di Grand Wisata, saya bisa beli kendaraan. Dan satu waktu ketika ibu saya meninggal tahun 2000, hampir 2018, cerita orang kaya tadi datang ke rumah saya dan nawarin balong itu kepada ibu saya. Karena udah agak tua, udah kurang mampu. Dia bilang, Bu, balongnya mau saya jual. Dilalu Allah punya rencana. Ibu saya telepon saya, "Dan, kamu masih ingat gak? Apa, Mak? Balong ya?" Saya udah lupa, balong mana ya? Itu loh yang kamu dilempar waktu itu, yang kamu dipukuli. Oh iya, ingat. Kenapa, Pak? Mau dijual. Oh ya? Berapa? Kurang lebih 1000 meter waktu itu. 1000 sampai 1000 kurang lah seberapa itu. Mau dijual. Saya bilang ke ibu saya, beli. Beli, Pak. Bener? Iya, beli. Temuin ke saya, orang yang kapan ketemu, saya bayar. Waktu itu saya nggak ketemu, ibu saya bayar. Karena saya di Jakarta, ibu saya bayar. Jadi balong itu yang dulu saya berenang, saya dipukulin, sekarang jadi milik saya. Dan siapapun yang mau mancing, siapapun yang mau berenang, bebas, gak pernah diomelin, gak pernah dipungut biaya. Jadi balong itu sekarang milik saya. Dan balong itu siapapun yang mau pakai silahkan. Jadi waktu itu saya bedain, kalau di kampung itu dibedain, diambilin ikannya satu kampung, saya tanamin lagi, ambilin lagi. Setiap hari ada yang mancing, ada yang berenang, berkah. Jadi semua doa itu pasti terijabah, ya. Semua doa itu pasti terijabah. Teman-teman, di kehidupan itu ada 3 hari ya, setuju gak? Hari kemarin, hari ini, dan hari kemarin bisa diulangin nggak? Gak bisa. Itu sebagai pelajaran kita, sebagai histori kehidupan kita. Gak bisa kita pelajari, gak bisa kita rubah, tapi jadi contoh, jadi perjalanan, jadi ilmu. Kemudian hari besok, kita ada yang tahu nggak? Besok kita ngapain? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu besok akan terjadi apa. Dan hari ini kita tahu hari ini kita melakukan apa. Nah, artinya teman-teman, lakukan yang terbaik hari ini, karena tidak akan tahu hari besok akan terjadi apa. Ketika kita hari ini melakukan kebaikan, ketika hari ini kita menjadi seorang security yang baik, pasti ke depan juga akan menjadi baik. Sudah dibayari. Jadi balongnya sudah dibayarin. Kemudian hari ini siapapun yang mau mancing, siapapun yang mau ngambil silakan. Jadi doa itu akan diijabah. Doa itu akan diijabah. Maka mintalah doa-doa terhadap orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, apalagi keluarganya yang punya orang tua, yang punya mertua, yang punya anak. Sehingga orang tua saya berangkatkan umroh, berangkatkan haji, saya bisa bangun orang tua saya rumah di sana yang bagus, sehingga orang-orang itu akan datang. Yang tadinya nggak kenal, yang tadinya bukan saudara, sekarang saya kalau pulang kampung, semuanya jadi saudara. Oh ini saudara saya, oh ini jajan saudara saya, gitu. Dan tiap tahun saya insya Allah alhamdulillah kurban teman-teman.
Karena saya tahu dulu susah kita. Kurban itu kalau saya pengen jadi panitia aja susah Pak. Jadi alhamdulillah saya bisa melakukan. Dan cerita yang tadi di Danau Sunter yang jadi saya masuk security yang ngetes lari, push up, sit up itu jadi mertua saya hari ini. Jadi mertua saya itu adalah security yang dulu ngelatih saya, security yang dulu ngetes saya. Push up kamu, push up. Buka baju, lari. Di tahun 2005 saya nikah sama anak dan alhamdulillah saya punya anak 3 hari. Dan istri saya yang memberikan rezeki buat saya, anak-anak saya yang selalu mensupport terhadap saya. Itu perjalanan hidup teman-teman. Yang kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Bagi semuanya, mohon izin komandan, mohon izin rekan-rekan semuanya, mohon izin senior. Perkenalkan, nama saya Reza Pariga Putra. Saya bertugas di Astra Daihatsu Motor Part Center. Yang pertama itu dari segi belajar. Dari belajar Bapak itu dulu, apakah otodidak, apakah ada mentor tersendiri, dan juga belajarnya itu apakah lewat sosial media atau lewat senior-senior yang sudah memang memiliki kemampuan yang Bapak miliki sekarang, ataupun yang kedua itu cara membagi waktu Pak. Pastinya kan sebagai security kita sehari-harinya itu bekerja ya Pak. Nah itu bagaimana cara Bapak membagi waktu sehingga Bapak bisa memiliki ilmu, experience dan juga pengalaman dan juga prestasi yang Bapak dapatkan sekarang itu seperti apa? Terima kasih. Oke, teruskan. Pak siapa namanya? Bapak Reso. Reso Pak. Oh, Reso. Oke. Part Center ya. Saya suka ke Part Center. Biasanya kalau saya ke Part Center, kalau ada audit, kalau ada kemarin ada sistem manajemen, saya pakai Part Center. Oke, bagaimana cara belajar? Cara belajar banyak cara Pak. Saya selalu berpikir kalau orang tua saya bilang, walaupun itu telur keluarnya dari dubur ayam, kalau itu telur ambil. Saya selalu diskusi Pak. Ketika saya ketemu sama orang, saya pasti diskusi. Apa yang saya pelajari hari ini, saya diskusi. Saya baca buku. Jadi ada waktu-waktu. Saya mau tidur, saya baca buku. Saya baca buku. Ada regulasi saya baca. Kadang-kadang saya sambil jalan, saya ingetin apa yang jadi pelajaran. Hari ini saya akan ngomong. Tadi pagi saya belajar, malam saya belajar. Apa yang saya mau sampaikan. Tadi pagi di mobil saya belajar. Oh, hari ini saya mau ngomong apa. Saya mau diskusi apa. Saya mau cerita apa. Itu saya pelajari. Jadi waktu belajar itu banyak Pak. Di security dulu saya Pak. Di security pulang kerja, jam 2 saya pulang. Saya nggak pulang. Saya ada di belakang, saya belajar tongkat belajar. Kemudian saya dulu belajar bukunya Bapak Awaludin. Saya baca bagaimana cara patroli, bagaimana cara bikin jurnal. Itu kesempatan itu dipakai untuk belajar. Dan harus ada punya komitmen bahwa kita itu tiap hari harus ada ilmu yang saya dapat. Oh hari ini ilmunya apa ya? Hari ini saya harus belajar apa ya? Jadi tidak ada satu kesempatan pun yang kita lengah-lengah. Boleh jalan sama keluarga, refreshing itu boleh. Tapi kita sempatkan untuk belajar teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar tingkat tebatan itu, pulang kerja saya belajar waktu itu. Saya belajar, saya latihan karate, pulang malam, pulang pagi, saya belajar, ngajar. Itu yang saya lakukan. Jadi gak ada waktu khusus untuk belajar. Kapanpun punya kesempatan, punya waktu belajar. Kemudian bagaimana cara ngatur waktu? Itu ya teman-teman ya. Ya, kita harus punya manajemen waktu. Hari ini saya dari malam udah planning. Hari ini saya sampai jam 10 di tempat musika. Siang hari saya akan nganterin anak saya berenang. Itu punya manajemen waktu. Jangan buat tidur, leha-leha. Semua orang sukses Pak, tidurnya cuma sebentar. Coba deh, buka orang-orang sukses. Iya, tidurnya jam berapa? Jam 3 subuh udah bangun. Jam 6 dia udah ke kantor. Orang-orang sukses itu bisa memanage waktu teman-teman. Apalagi teman-teman security biasa di posko. Kita harus punya manajemen waktu untuk mengatur supaya waktu kita efektif. Itu ya. Kita semua. Ada lagi? Ya, baik. Silakan Pak Taruna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tama, saya dari Cibitung Komaniat. Sebelumnya
saya di Toyota Training Center. Saya masuk sikap di tahun 2004 Pak. Ya, saya sama dengan Pak Jajat. Saya 2002 Pak, 2002 Pak saya. Oke. Ya, 2004 malah ada lebih senior lagi masih kenal. Ya kan? Saya pernah mengikuti yang lagi sama Pak Jajat lomba badminton, lomba testing, BBB segala macam. Tapi saya sampai kayak Pak Jajat sampai juara ya kan, sebagai partisipan dan itu buat pengalaman yang sangat berharga dan bisa menyampaikan nilai lebih dari yang seperti Pak Jajat sampaikan. Ya, yang saya ingin sampaikan, kita kan sangat kerennya Pak di zona nyaman. Jadi kadang kita punya nilai lebih, punya skill, punya kemampuan, tapi kita tidak berani untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Ya kan, karena ada rasa ketakutan, rasa takut kehilangan atau takut nggak dapat atau takut gagal itu Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya motivasi bahwa kita punya keberanian untuk meninggalkan zona nyaman tersebut dan kita punya keyakinan bahwa kita mampu. Jadi bagaimana kita untuk bisa kita untuk yakin bahwa kita bisa. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke Pak, saya waktu saya dari security, waktu itu jabatan saya kalau Pak, komandan lapangan. Jadi waktu itu jabatan saya kalau. Jadi pagi saya ngajar, Jadi belum jadi karyawan Pak. Jadi saya pagi ngajar mau kredit tadi, pulang pagi saya ngajar. Pulang siang, pulang jam 2, kalau pagi-pagi ngajar saya ngajar. Pulang pagi saya ngajar. Saya nggak pernah itu. Bagaimana dengan masuk ADM? Waktu itu sama apa yang saya rasakan. Umur saya waktu itu udah lumayan 25-24 kalau nggak salah. Umur saya 25-an. Saya sudah punya keluhan. Saya keluar dari Sijam, waktu itu keluar, kemudian saya masuk ADM, gak ada satu jaminan bahwa saya tidak akan diangkat karyawan. Jaminannya gak ada. Gak ada saya langsung, Bapak masuk Astra, ADM, Bapak pasti diangkat karyawan kita. Bagaimana menumbuhkan tadi? Kita harus yakin teman-teman. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kalau kita punya keyakinan dan dibarengi dengan kita punya skill, kita punya kepribadian yang baik, pasti ada kuncinya teman-teman. Terkadang di dalam agama kita, kapan kita harus lihat ke atas dan kapan harus kita lihat ke bawah. Lihat ke bawah, kita akan bersyukur apa yang kita dapatkan hari ini. Karena di bawah kita masih banyak orang-orang yang berada di bawah kita. Dan kapan kita harus lihat ke atas untuk memotivasi kita bahwa kita itu mampu. Yakin teman-teman, mampu. Kita lihat ke atas, oh ternyata enak loh jadi pengemudi, oh enak loh jadi karyawan Pak, oh enak jadi pengusaha loh Pak. Kita harus coba Pak. Kalau nggak dicoba, nggak ada kesempatannya, kita nggak ambil, hilang kesempatan kita. Kan ada 3 tadi, ada kesempatan, ada kemampuan, dan ada kemauan. Jangan punya anggapan udah Pak sama Pak udah begini aja. Jangan itu teman-teman. Tapi kita harus punya kemauan. Saya harus merubah nasib saya. Saya harus merubah perilaku saya. Saya harus lebih baik daripada orang lain. Harus punya itu dulu Pak. Tapi kalau yang namanya belum pernah aja udah udah takut, wah gagal deh, wah salah deh, wah masalah deh. Tapi dengan perhitungan ya teman-teman ya. Dengan kemauan tadi, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Lakukan yang terbaik. Di ADM saya lakukan yang terbaik. Apapun itu Pak. Belajar peraturan, saya belajar peraturan. Belajar sistem, saya belajar sistem. Kenapa? Saya gantungkan yang terbaik. Jadi harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak bisa. Betul ya Pak? Tepuk tangan untuk kita semua. Kapan kita harus lihat ke atas, kapan kita harus lihat di bawah, itu adalah salah satu motivasi supaya kita lebih baik. Oke teman-teman, karena waktu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ria. Saya bertugas di PT Yutaka Manufacturing Indonesia yang ada di MM 2100. Mohon izin.
tanggal 13 atau tanggal 12 Juli insya Allah tim dari Yutaka kami akan ikut berpartisipasi dalam lomba tongkat tebakan. Kebetulan saya sebagai komando. Untuk pertanyaannya, apa motivasi dan tips agar bisa menampilkan drill tongkat tebakan dengan hasil yang terbaik dan tidak grogi seperti saya saat ini, tangan saya bergetar. Terima kasih atas waktunya, terima kasih. Dulu dong. Dulu saya ngajarin tongkat tebakan, tapi sekarang kalau ada yang bantokan saya masih bisa. Bagaimana sih Pak supaya kita nggak grogi? Bukan sama Pak, itu harus latihan. Satu, tujuan kita mau ngapain dulu? Tujuan utama pasti jadi juara. Itu pertama, pasti juara. Yang kedua, kasih teman-teman kebebasan. Jangan ditekan, kamu harus juara. Gak jadi juara nggak boleh balik. Gak boleh gitu. Kasih kebebasan, silakan teman-teman. Percayakan bahwa ketika kita udah punya tim, kalau dulu Pak Hans selalu bilang, mau diikat dulu atau dilepas atau dipecut dulu. Belum cerita begitu Pak. Kita ini harus punya kebebasan teman-teman. Jadi Baria kasih kebebasan buat anggotanya. Kita lakukan yang terbaik. Silakan teman-teman supaya enjoy Pak. Gak usah dikekang. Kalau dikekang ujung-ujungnya Pak gemetar, salah, nervous. Tadinya gerakan harus ke depan, ke belakang. Ketika satu salah, semuanya ikut salah. Jadi satu harus kasih kebebasan, kasih tanggung jawab. Karena udah tim. Tapi dengan latihan yang benar, gitu ya. Dengan latihan yang benar, dengan disiplin yang benar. Nah itu teman-teman ketika mau lomba, dulu saya lomba begitu. Pokoknya teman-teman silakan teman-teman lakukan yang terbaik, lakukan sekuat kemampuan teman-teman, berikan yang terbaik. Silakan mau bagaimanapun cara. Itu ya. Jadi nggak boleh dikekang anak teman-teman. Kalau dikekang, ujung-ujungnya nggak ada orang tuanya lewat. Gitu. Betul ya? Sama dengan lomba. Ketika tadi triggernya harus, tapi targetnya tetap juara. Betul ya? Targetnya tetap juara. Tapi kasih kebebasan, kasih tanggung jawab, kasih ekspresi teman-teman. Nggak boleh dikekang. Pokoknya kalau nggak juara, gue pindahin semua. Selesai. Pikiran dalam hati, wah kalah gua. Mikirnya bukan mikir lomba, kalah gua dipindah, kalah gua diomelin. Itu ujung-ujungnya apa? Iyalah. Itu ya. Nah, itu yang harus kita punya teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah kasih mereka kebebasan, kasih mereka tanggung jawab, beri support yang cukup luar biasa supaya mentalnya itu keluar tuh. Mentalnya itu mental juara. Kalau ditantang, kamu nggak boleh begini, kamu apalagi lagi ngomong salah. Itu ya. Oke, tepuk tangan untuk semua. Silakan. Terima kasih Bapak atas motivasi dan arahannya. Oke, saya tutup dulu ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang sharingkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi tidak ada ujub dan takabur, tidak ada ria di dalam diri saya. Semata-mata ini adalah buat teman-teman semua supaya kita menjadi lebih baik lagi. Ingat teman-teman, semua yang kita lakukan pasti akan menuai apa yang kita lakukan hari ini. Hari ini kita melakukan apa, nilainya besok kita akan menuai apa yang dilakukan hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tutup dengan pantun. Bapak Topik pergi ke sawah, jangan lupa pakai sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersiapkan secara mental dan fisik. Untuk acara selanjutnya pemberian
akan diberikan oleh HR Hasdam Bekasi kepada Bapak Yayat Hidayat dan Bapak Jajat. Kami persilakan. Sikap Bekasi, Pak. Ganteng ya, tambah ganteng ya. Keamanan tidak datang dengan keamanan tidak datang dengan keberuntungan, tapi harus dipersiapkan secara mental dan fisik. Bekerja dengan aman itu seperti bernafas, jika tidak kamu mati. Safe with us, safe with us, aman bersama kami. Siga PO, stand tall, we're blazing bright. Bekasi Jaya, together we'll ignite. Safe with us, we'll never lose the fight. In the shadows we become the light.